Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Miftahl Ulum. Kemarin kita sudah membahas tentang nilai dan harga iman, dan kemarin sudah sampai pada part 3, yaitu artinya sudah selesai kita membahas apa itu arti iman. Kita mendapatkan kesimpulan bahwasanya iman tidak sekedar percaya, tetapi adalah pandangan dan sikap hidup kita kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk tema hari ini, seperti biasanya, saya ditemani oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Abdullah Juhad, yang akan menyampaikan tema pada malam hari ini, yaitu sejarah pergeseran iman. Begitu ya Ustadz ya? Ya, betul. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja menyimak ulasan atau paparan dari Ustadz Abdullah Juhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah para pemirsa peserta studi Al-Quran yang setia mengikuti channel ini, malam ini kita akan membahas satu tema yang ada kaitannya dengan tema sebelumnya, yaitu malam ini kita akan bahas tentang sejarah pergeseran iman. Kemarin sudah kita simpulkan bahwa iman yang semula berarti pandangan dan sikap hidup, kemudian bergeser menjadi iman hanya percaya. Itu bagaimana sejarahnya? Baik, kita awali dengan pengertian dulu. Sejarah dalam Al-Quran ada itu sejarah, dari sajarah ya, artinya tumbuh-tumbuhan atau pertumbuhan. Tapi nanti ada pula dalam Al-Quran disebutkan syirah. Syirah itu perjalanan ya. Kemudian di ayat yang lain nanti yaum. Yaum itu peredaran atau sering dikatakan hari. Hari itu kan peredaran waktu. Tetapi maknanya sama. Sejarah, sirah, yaum. Kita ambil yang yaum saja dulu. Ya. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, yaitu surat yang ke-21 ayat 104, Allah menegaskan demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaumanat wis samaa katois sijili lil kutub kama badakna awala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Kata kuncinya di sini adalah al-yaum, yaitu bisa kita artikan sejarah atau peredaran waktu atau sirah. Apa itu? Suatu hari nanti Allah menggulung kehidupan semesta angkasa ini sebagaimana Allah menggulung lembaran-lembaran kertas dalam kitab. Kredit debit ya. Seperti halnya Allah ini nanti menggulung sejarah kehidupan ini, seperti halnya Allah menggulung katoi sijilil kutub, lembaran-lembaran kertas dalam kitab ya. Kama badakna awala khalqin, sebagaimana nanti Allah ini menciptakan
ciptaan awalnya. Ciptaan awal itu seperti halnya sejarah seperti itu nanti. Nu'iduhu. Dan sejarah itu adalah nu'iduhu. Kami akan mengulanginya. Mengulanginya. Wa'dan alaihi. Yang demikian itu ada sudah merupakan janji kami. Wa'dan alaina. Itu janji dari ajaran kami. Inna kunna fa'ilin. Sungguh kami adalah pelaku-pelaku sejarah yang melaksanakan sejarah. Ya, jadi nanti menurut Al-Quran, sejarah itu adalah isinya merupakan dialog nur dan dulumat. Ya. Jadi sejarah itu adalah isinya merupakan dialog antara nur dan dulumat. Maksudnya apa? Ajaran nur dan ajaran dulumat. Ingat, ajaran nur adalah ajaran Allah. Ajaran dulumat, ajaran selain ajaran Allah. Itu isi sejarah. Kalau prinsip sejarah apa? Prinsip sejarah menurut Al-Quran ada nu'iduhu. Selalu terulang-ulang. Ya. Lain dengan prinsip sejarah menurut Barat. Kalau Barat kan pantrai. Sejarah itu mengalir begitu saja, tidak akan kembali. Itu bedanya. Tapi kalau Al-Quran, nu'iduhu, kami akan mengulanginya. Ya. Jadi sejarah itu akan berulang kejadiannya. Entah setiap berapa tahun sekali, berapa ratus tahun sekali, maka akan berulang. Cuma nanti perulangan sejarah menurut Al-Quran itu adalah tetap isinya merupakan dialog dulumat dan nur, atau ajaran nur dan ajaran dulumat oleh muka yang berlainan dalam waktu yang berbeda-beda. Itulah sejarah menurut Al-Quran. Ya. Jadi apa sejarah itu yang dimaksud Al-Quran? Sejarah adalah perkembangan, pertumbuhan, perjalanan kehidupan manusia oleh pelaku yang berlainan dalam waktu yang berbeda-beda. Itu sejarah. Dikaitkan dengan iman, ingat, iman adalah pandangan dan sikap hidup, sehingga judulnya sejarah pergeseran iman, berarti perkembangan, pertumbuhan kehidupan manusia tentang pandangan dan sikap hidup. Jadi kenapa kok ada pergeseran? Ya, jadi sejarah iman dimaksudnya adalah perkembangan, pertumbuhan, perjalanan iman itu sendiri. Nah, kalau kita bicara masalah pertumbuhan, perkembangan, tentu saja dimulai dari mana? Nah, sejarah dikaitkan dengan iman, pandangan dan sikap hidup menurut ajaran Allah, ya, tentu saja adanya sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Karena apa? Karena pada zaman Nabi Adam itulah Allah sudah mengajarkan ilmunya. Ingat, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, jadi dalam surah Al-Baqarah itu dimulai dari ayat yang ke-30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah ini yang menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah atau khalifah. Nah, khalifah ini karena adalah apa? Khalifah itu bisa juga antara lain berupa pembina, bisa pengelola, bisa ada yang mengatakan pengganti, bisa ada yang mengatakan wakil, bisa. Silakan, nanti akan ada konteksnya masing-masing. Tapi yang jelas Adam sebagai khalifah di muka bumi ini oleh Allah dibekali ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a. Ngalama, dia Allah telah mengajarkan. Apa yang diajarkan? Tentu saja ajaran. Ngalama itu
Allah mengajarkan suatu ajaran yang disebut asma. Jadi Asmaul Husna itu adalah, asma itu nama ilmu dari Allah. Asmaul Husna adalah ilmu-ilmu yang dapat atau mampu membuat baik kehidupan ini. Yang kita kenal sekarang ada berapa? 99 Asmaul Husna. Husna dari hasanah, hasuna, baik. Jadi Asmaul Husna itu adalah ilmu-ilmu Allah yang dapat, yang mampu membuat kehidupan ini menjadi baik. Ada 99 ya. Mungkin kalian sudah hafal ya. Jadi intinya begini, bahwa iman itu kan pandangan dan sikap hidup. Nah, pandangan dan sikap hidup itu adalah dengan ajaran. Orang berpandangan dan bersikap itu dengan ajaran. Ajaran sama dengan ilmu. Maka Nabi Adam diajarkan berbagi ilmu. Untuk apa? Untuk melengkapi atau untuk memperkuat iman itu sendiri.